Hadirin sekalian yang saya muliakan, semalam saya sudah menyampaikan tentang apa itu yang dimaksud hasad atau dengki. Sekedar untuk menyegarkan kembali ialah bahwa hasad atau dengki itu adalah merupakan suatu sifat atau sikap yang tidak baik, merupakan sikap yang tidak tenang, tidak suka, tidak rela, tidak gembira terhadap orang yang mendapatkan nikmat atau kurnia Allah Subhanahu wa taala, dengan berusaha bagaimana supaya nikmat itu hilang daripadanya. Dan sekalian saya muliakan, tingkatan-tingkatan hasad tadi malam juga saya sudah sampaikan, dan juga penyebab-penyebab daripada kedengkian itu juga saya sudah sampaikan. Dan pada subuh hari ini insyaallah kita akan lanjutkan tentang bahaya-bahaya dan cara menterapi atau cara kita untuk menetralkan hati kita dari sifat-sifat kedengkian. Sebelum kita masuk ke sana, kita ingin melihat bahwa bagaimana bahaya yang ditimbulkan oleh sifat hasad atau dengki itu. Kita perlu paham bahwa hasad dan dengki itu adalah merupakan salah satu induk dosa atau dosa yang besar, dan dosa pertama yang dilakukan oleh iblis terhadap Adam itu ketika Adam berada di surga. Iblis tidak senang, berusahalah dengan usahanya yang sungguh-sungguh dan berhasil dapat mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Juga termasuk dosa pembunuhan yang pertama, yaitu anak Adam, Habil dan Kabil. Dan banyak lagi terjadi di tengah-tengah kita, terjadinya pembunuhan, penculikan, pendaliman dan lain-lain disebabkan karena hasad ini, dengki ini. Oleh karena itu, bapak-bapak kaum muslimin, hadirin sidang jamaah subuh yang saya muliakan, bagaimana hasad itu berbahaya kepada diri kita sendiri, bisa merusak iman kita, bisa menjadikan iman kita menjadi hilang. Kenapa? Karena salah satu bahagian daripada hasad dengki itu adalah tidak terima kurnia Allah, tidak terima pembagian Allah, menolak pembagian rezeki kepada orang, sehingga dia menghasad, sehingga dia mendengki. Dan demikian kalau orang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang rezeki ini, maka tentu imannya itu akan lenser. Wa na'udzubillahi min zalik. Jadi itu dari segi agama, bahwa hasad ini bukan hanya terhadap kejahatan-kejahatan sosial yang bisa terjadi, kejahatan-kejahatan kemasyarakatan bisa terjadi, tetapi juga terhadap kejahatan terhadap diri kita sendiri, terhadap keimanan kita, akan menghancurkan keimanan kita. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iyakum wal hasadah. Hei, hati-hati kamu semua terhadap hasad ini, dengki ini. Karena sesungguhnya hasad itu ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hutabah. Dia menghabiskan amal kebajikan kita, dia menghancurkan amal kebajikan kita, dia menghabiskan pahala salat, pahala puasa, pahala haji, dan pahala amal-amal saleh lainnya. Kama ta'kulun narul hutabah, sepertinya bagaimana api menghanguskan kayu kering. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, inilah yang sangat penting.
bagaimana memelihara amal kita. Salah satu hal yang harus diperhatikan di dalam menjaga dan memelihara amal kita adalah disucikannya hati itu dari sifat-sifat yang dengki ini, karena dapat menjadikan amal kita setelah Ramadan dan sudah Ramadan itu menjadi nol. Padahal di dalam Ramadan banyak sekali nikmat-nikmat Allah, pelimpahan berkah, keampunan dan lain-lain itu. Tetapi apalagi ada Lailatul Qadar, sama pahalanya kalau 1000 bulan beramal. Tetapi ini semua bisa dihanguskan karena ada hasad, ada dengki, ada pikiran-pikiran yang jelek di dalam hati kita, ada pikiran-pikiran yang jelek di dalam otak kita, ada pikiran-pikiran yang jelek yang nampak di dalam perbuatan kita sehari-hari. Hadirin sekalian yang saya muliakan, pernah suatu ketika Rasulullah SAW sementara duduk-duduk bersama di sahabatnya di Masjidin Nabawi, tiba-tiba Nabi mengumumkan, "Hei sahabatku semua, sebentar lagi akan tiba kepada kalian itu ahli surga." Tidak lama berselang muncullah seorang yang datang, mukanya baru masih basah dari air wudu, sambil mengusap-usap mukanya, sandalnya dipegang di tangan kirinya. Salat sunnah, salat tahiyatul masjid. Sudahlah berlalu, sahabat melihat, oh ini. Besok Nabi lagi katakan seperti itu, akan datang kepada kamu ahli surga. Sama tadi itu 3 kali 3 hari berturut-turut Nabi katakan demikian itu, sehingga sahabat itu ada yang penasaran, mengikuti sahabat ini tadi setelah ketika kembali ke rumahnya. Sampai di rumahnya ditanya, apa perlunya? Dia bilang, tadi dan 3 hari berturut-turut sebelum Anda tiba, Nabi katakan bahwa sebentar lagi akan datang di tengah-tengah kita seorang laki-laki ahli surga. Dan ternyata yang Anda itu, yang disebut Nabi itu adalah Anda 3 hari berturut-turut. Oleh karenanya itu saya ingin tanya, apa amal istimewa Anda yang Anda lakukan sehingga betul-betul Anda dijamin oleh Nabi sebagai ahli surga? Orang itu bilang, tidak ada juga saya rasa amal saya yang istimewa. Tidak ada, biasa-biasa saja. Saya berbuat baik, saya berpikiran baik, saya melakukan salat sunnah, sudah itu saya zikir-zikir dan lain-lain. Sudah, sampai ke rumah sudah makan, sudah setelah tidur dan lain-lain, bangun lagi. Tidak ada susah, tidak ada. Lalu dia katakan, oh iya, barangkali ini saya itu di dalam hati saya, perbuatan saya, pikiran saya, sedikit pun, sekalipun kecil sekali, tidak ada pernah terbetik pikiran-pikiran yang negatif terhadap orang lain. Tidak pernah ada pikiran saya yang negatif. Maaf ya, ini bukan kopi Pak ya, selalu berpikiran positif ya. Kalau kopi itu harus negatif, tapi ini saya selalu berpikiran positif kepada setiap orang. Itu saja. Ternyata bahwa kebersihan hati dari sifat dengki, dari sifat yang buruk, dari sifat yang tidak baik, daripada berpikir tidak baik kepada itu adalah sikap yang tidak baik, dan membersihkan itu adalah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli surga, oleh Nabi sendiri sebagai bahwa dia ahli surga. Hadirin sekalian saya muliakan, hasad itu sesungguhnya tadi malam saya sudah katakan adalah penyakit jiwa, kotoran jiwa yang didorong oleh syaitan, dan itu sekaligus menjadi suatu kejahatan yang harus kita buang jauh-jauh, yang harus kita terapi, yang harus kita bersihkan dari diri kita sendiri, terutama hati kita. Tidakkah Nabi, dan ini kita sudah dengarkan, sudah paham tentu, bahwa sesungguhnya di dalam diri kita ada segumpal darah. Kalau itu suci, kalau itu bersih, suci itu maksudnya bukan dari dari kotoran-kotoran yang
secara maknawi kelihatan, akan tetapi yang dimaksudkan adalah kotoran-kotoran rohani, kotoran-kotoran dosa dan lain-lain. Kalau itu bersih, itu sehat, maka sehatlah seluruh tubuh kita. Hadirin sekalian yang saya muliakan, bahwa mensuci ini, menterapi ini tidaklah segampang dengan mensuci pakaian yang kotor, tompak yang kotor, dan lain-lain sebagainya. Metode pensucian hati ini ada beberapa metode. Ada dari Al-Quran, ada dari hadis, dan ada dari ulama, dan ada metode sufi, metode tasawuf. Metode sufi, orang yang tinggi pengetahuannya dalam pemahaman agama, ada yang dikatakan metode tahalli. Apa itu metode tahalli? Adalah mensucikan diri, mengosongkan akal, mengosongkan pikiran, mengosongkan perbuatan dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Dikosongkan itu pikiran dari plong, kosong itu pikiran kita, hati kita, pikiran kita terhadap kecurigaan kita terhadap orang lain. Jadi metode tahalli ini ada pembersihan baik secara jasmani, secara rohani, membersihkan najis-najis baik dari pakaian. Itulah kita implementasikan sebagai ibadah itu dalam wudu. Wudu seluruh anggota tubuh kita yang aktif kita gunakan, kita sucikan. Jangan sampai, dan itu disertai dengan doa-doa kalau perlu, mulai dari niat sampai kaki. Itu ada doanya masing-masing di dalam buku-buku para ulama sufi kita, dan ada hikmah-hikmah yang terkandung di situ dalam rangka pembersihan diri. Yang kemudian metode yang kedua dari sufi ini tahalli, mengisi setelah dibersihkan, disucikan, diisi dengan akhlak yang baik, dengan pikiran yang baik, dengan perbuatan yang baik, sehingga dengan demikian yang kosong tadi betul-betul meresap di dalam diri kita, sehingga tidak lagi nampak di dalam kehidupan kita hal-hal yang buruk. Dan yang ketiga, tajalli. Tajalli itu adalah penampakan yang sudah baik, baik kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, juga lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nampakkan di dalam hidup dan kehidupan kita perbuatan yang baik secara zahiri dan secara batin. Itu yang pertama. Yang kedua, bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya hasad itu, dengki itu, yang dirusak adalah orang yang menghasad, orang yang melakukan dengki. Yang didengki itu yaru isriyatia yaro dena magaga, imannya malah amalnya bertambah, karena bisa-bisa kebaikan kita diambil oleh orang yang kita hasad. Yang kedua, orang yang kita hasad itu rezeki yang diberikan oleh Allah tidak kurang, malah bisa bertambah kan dengan kesabarannya dan ketabahannya menghadapi sifat-sifat orang yang tidak baik, dan dijamin dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang ketiga, orang yang dihasad itu pikirannya tenang-tenang saja, tidurnya itu baik-baik saja, makanannya itu semuanya baik-baik saja. Sedangkan orang yang menghasad, yang mendengki, pikirannya selalu kacau, pikirannya tidak tenang, matanya pun diserang penyakit anemia, tidak mau tidur matanya. Bukan hanya itu, bisa diserang berbagai macam, termasuk penyakit pankreas, bahkan bisa menyebabkan penyakit lambung, luka lambung, disebabkan karena otaknya, akalnya, kalbunya berpikir yang negatif, sehingga berpengaruh kepada kehidupannya itu, khususnya di dalam jasmaninya sendiri. Hadirin sekalian saya muliakan, dari ini memang pantas sekali kalau Nabi katakan ta'kulul hasanat, menghabisi semua amal-amal kebaikan. Oleh karena itu saya kira
sudah tidak ada di tengah-tengah kita yang begini. Buktinya tadi kita salat subuh, enak sekali kita dengarkan bacaan-bacaan Pak Imam di dalam memimpin salat. Keenakannya itu disebabkan karena sudah tidak ada hasad di dalam hati kita. Mudah-mudahan ini tentunya kita pelihara dengan baik. Hadirin sekalian yang saya muliakan, oleh karenanya itu menterapi ini, mengobati ini, ada beberapa tadi itu dengan cara sufi, itu metode tahalli namanya, pengosongan diri, kemudian mengisi diri, dan kemudian menampakkan diri. Itu metode tahalli, metode dari para sufi. Yang kedua adalah dengan metode ayat-ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat bagaimana cara penyembuhan terhadap penyakit hasad ini, dengki ini. Antara lain tadi malam saya telah bacakan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Qul huwallahu ahad. Nabi katakan kalau ini dibaca 3 kali di pagi hari dan 3 kali di sore hari, yakfik, itu sudah memadai. Asalkan itu bacanya dengan sungguh-sungguh, asalkan itu bacanya dengan ikhlas, asalkan itu bacanya betul-betul masuk ke dalam hati kita itu, insya Allah maka kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terapi yang kedua adalah dengan melakukan salat, senantiasa melakukan salat. Kalau perlu dilengkapi dengan salat taubat, apalagi di bulan Ramadan ini perlu kita membersihkan diri dengan selalu salat dan salat taubat. Hadirin sekalian saya muliakan, salat itu artinya apa? Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa salat itu diterima Nabi ketika Isra Mi'raj, di mana Nabi sebelum di Isra Mi'raj kan itu terlebih dahulu dibelah dadanya, dibersihkan dadanya, dikeluarkan seluruh bentuk-bentuk apa yang bisa memungkinkan terjadinya hati yang masih bisa berbalik-balik. Hadirin sekalian saya melihat, oleh karena itu salah satu terapinya melalui salat. Kita di dalam salat kita berdoa kepada Allah. Kalau kita bisa salat taubat setiap malam di bulan suci, kalau tidak ya 1 kali 1 pekan, kalau tidak paling tidak ya 1 kali dalam bulan Ramadan ini, sehingga dengan demikian insya Allah kita dibantu. Selain daripada itu, terapinya adalah tidak dengan surah Al-Fatihah. Bapak-bapak, surah Al-Fatihah itu adalah rukun dari salat, dan ini adalah induk daripada seluruh apa yang terdapat di dalam Al-Quran, sehingga dikatakan Ummul Kitab, induk daripada Al-Quran. Maka dengan selalu membaca Al-Fatihah, mengulang-ulang dengan ikhlas, dengan baik, insya Allah sekaligus sebagai salah satu terapi di dalam kehidupan kita untuk menterapi termasuk itu hasad itu, dengki itu. Dan seterusnya oleh para ulama ada doa at-ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seterusnya banyak sekali, itu saya tidak sempat menyampaikan. A'udzubikalimatillahi tammati yang sering dipakai orang dalam meruqyah, sehingga orang yang tadi sakit sampai tidak sadar diruqyah dengan doa-doa para ulama, akhirnya insya Allah bisa menjadi baik. Hadirin sekalian yang saya muliakan, saya kira inilah yang saya sampaikan sebagai bahagian dari bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan penyakit ini kita bisa menghilangkan dari diri kita, sehingga amal kita di bulan-bulan Ramadan betul-betul kita bisa peroleh, yaitu rahmat, berkah, keampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti insya Allah kita keluar dari Ramadan betul-betul kita dalam keadaan suci, fitri, kembali kepada sebagaimana ketika kita baru diciptakan oleh Allah. Saya kira inilah, mohon maaf kalau ada hal yang kurang, dan mari kita membaca doa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana jami'al hajat
وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها أصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هي عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا الذي هي معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمنكر وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.